selamat malam teman-teman Matras Production dimanapun berada. Yes. Jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, dan kawan saya. Hai. Nah, pada malam hari ini sangat-sangat luar biasa Kak narasumber kita pada malam hari ini. Istimewa banget. Dan sebelumnya juga terima kasih untuk narasumber yang sudah memfasilitasi studio yang sangat amazing ini luar biasa ya, luar biasa, istimewa. Kita nggak nyangka loh tiba-tiba udah ada studio ternyata di sini kan. Kita jadi nggak enak jadi kita yang harusnya kan gitu. Siapa nih Kak narasumbernya? Langsung aja. Langsung kenalan aja. Ya. Oke. Nah, teman-teman kita sambut narasumber kita. Silakan. Mas Hafiz, dipersilahkan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta sekalian. Mungkin perkenalkan saja, nama saya Hafiz Prasti Akbar. Kemudian saat ini bekerja di kepolisian, tepatnya sebagai Kasat Reskrim Polres Malang atau daerah hukumnya Kabupaten Malang. Mungkin awalnya itu? Ya, boleh. Nah, coba Mas Azam mau nanya apa dulu yang tadi udah kepo banyak banget ini aku nanya. Ya. Dari perjalanan karirnya, luar biasa loh ternyata. Karena kita lihat profilingnya itu gelarnya lumayan banyak. Betul. Ya Mas dan ya. Menurut saya, kalau itu saya disuruh mikir, waduh pasti saya udah di DO itu ya kan. Saking panjangnya itu. Nah. Dan ngomong-ngomong nih dari kabar yang saya dengar itu cum laude ya. Luar biasa, alhamdulillah. Itu mungkin perjalanannya dari Mas Hafiz sendiri, itu pasti panjang ya Mas ya perjalanannya. Kuliahnya mungkin kayak gimana atau keseharian pas kuliah itu tuh untuk mendapatkan predikat cum laude dan dengan jajaran gelar yang berjajar-jajar itu ya. Kalau kita sebutkan tuh waduh luar biasa. Luar biasa panjang. Mungkin itu perjalanannya seperti apa sih Mas dulu? Dari awal merintis di sarjana apa dulu atau dari SMA udah masuk ke akademi dan lain sebagainya mungkin. Mungkin saya tarik ke belakang paling awal dulu. Betul, paling awal dulu. Karena namanya Madiun Transparan. Saya teringat dari awalnya karena saya juga berawal di Madiun. Betul. Sebenarnya lebih tepatnya itu di Lanut Iswayudi, Magetan, tapi kita sering ngakunya Madiun. Madiun Coret. Madiun Coret. Kabupaten lah. Sama seperti Telaga Sarangan banyak yang diakuin punyanya Madiun. Ya. Kita bersama lah kan daerah situ. Betul. Jadi saya sebenarnya lahir di Jakarta tapi numpang lahir, kemudian besar di Lanut Iswayudi. Jadi dari dulu selama 6 tahun saya tinggal di Madiun. Dulu saya masih ingat cuman ada Sri Ratu sama Matahari. Ya, wah itu legend dulu. Sri Ratu dulu. Sekarang udah jadi Lau Plaza. Terus kemudian setelah di Madiun, kemudian saya kebetulan orang tua saya karena di Lanut Iswayudi Angkatan Udara, penerbang pesawat tempur F5. Wow, oke. Setelah itu kami ikut ayah berdinas di Jakarta selama sampai dengan 2026, 3 tahun. Nah setelah itu ikut lagi ayah berdinas di Washington DC di Amerika Serikat. Waduh. Nah itu terbang kemana-mana berarti ya? Sering terbang kemana-mana waktu itu sebagai atas udara di KBRI. Balik lagi ke Jakarta, nah SMA karena ya dinas orang tua berpindah-pindah dan saya waktu itu punya cita-cita untuk daftar seperti orang tua menjadi penerbang di Angkatan Udara. Akhirnya saya masuk ke SMA Terpadu Krida Nusantara di Bandung. Oh iya. Nah, itu jadi dia sebenarnya ada yang bilang semi militer tapi dia lebih ke dibungkus dengan disiplin dan banyak yang mempersiapkan diri untuk mendaftar ke kedinasan. Sekolah penerbangan lah itu berarti waktu itu. Ya kalau di Madiun itu sama seperti SMA 3 itu. Taruna Angkasa. Kurang lebih sama, jadi menggunakan seragam, kemudian diajarkan disiplin dari awal. Nah dari situ, namun pada saat perjalanannya, saya merasa sepertinya hati saya lebih cocok di kedinasan lain itu kepolisian. Karena lebih menyangkut masalah sosial, kemudian lebih turun langsung ke masyarakat. Dan kebetulan pada saat perjalanan di SMA itu saya juga lihat sepertinya saya lebih bagus di IPS ya dibanding IPA-nya. Gitu. Sosialnya lebih itu ya, panggilan hati IPS. Berarti panggilannya. Itu. IPA sebenarnya ya asik tapi kadang-kadang bikin pusing. Betul. Gitu. Saya juga IPS Mas dulu. Tapi kata teman-teman itu IPS ada artinya, ilmu pengetahuan solidaritas. Benar. Soalnya anak-anak IPS itu benar-benar pemikirnya tuh, amazing semua loh dia tuh. Dibanding dengan IPA itu, waduh orang yang kutu buku semua kan notabene-nya seperti itu.
Jadi dari ada IPA IPS, saya mungkin lebih ke IPS ya. Lebih baik saya kan berada di tempat di mana sudah masuk ke minat dan bakat saya. Betul. Akhirnya saya daftar Akademi Kepolisian tahun 2014. Oh. Nah, alhamdulillah pada saat pendaftaran itu saya berangkat dari Krida. Waktu itu alhamdulillah dapat ranking 1 di Krida. Wah, luar biasa. Memang ini bibit unggul ya. Bibit unggul. Ya. Ada perjalanannya itu kan, ada perjalanan. Pasti semua ada prosesnya. Iya, prosesnya. pasti ada prosesnya sih. Nah, sampai pendaftaran, alhamdulillah lulus, masuk pendidikan di Akpol selama 4 tahun di Semarang. Jadi Oh, Akademi Akpol Kepolisian. Semarang. Akademi Polisi Iya, iya. Itu di Semarang. Setelah itu 2018 saya lulus. Nah, di Akpol itu kita mendapatkan sarjana terapan kepolisian. Dia itu masuknya D4 atau vokasi. Oh, vokasi. Tapi setara dengan S1. S1, Sehingga bisa langsung mendaftarkan ke S2. Nah, setelah itu saya ditempatkan di Polda Jawa Barat di Bandung selama setahun menjadi pengendali massa ya, mungkin yang tahu yang kalau misalnya ada demonstrasi atau yang ada unjuk rasa. Wah, iya itu. Nah, itu yang sama pakai anjing K9 itu. Oh, iya. Pengendali massa. Nah, itu satu perangkat pengendali massa selama setahun, kemudian pindah ke Polres Bogor. Itu di Bogor Kabupaten di Cibinong. Iya. Selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu saya daftar di Polri. Ini ada program kerjasama dengan Kementerian Keuangan, namanya LPDP, Lembaga Penyedia Dana, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, itu dia memberangkatkan mahasiswa perwira-perwira Polri yang masih muda, yang berprestasi, yang memasuki syarat untuk kuliah diutamakan di luar negeri. Jadi ada yang di Inggris, ada yang di Australia, ada yang di Amerika Serikat, karena utamanya kan bahasa Inggris kan. Iya. Nah, kemudian itu saya ceritanya kuliah di University of Edinburgh. Jadi Edinburgh itu Britania Raya, betul. tepatnya di Skotlandia, di ibu kota Skotlandia. Saya kuliah kriminologi dan criminal justice selama setahun. Nah, setelah itu kembali ke Indonesia lagi. Ya, kembali ke Indonesia, kemudian melanjutkan Studi pembelajaran kedinasan di Polres Bogor lagi, sambil saya mengambil kajian ilmu kepolisian di Universitas Indonesia. Karena kebetulan kan Bogor sama Depok dekat kan. Bogor Depok dekat. Bogor Depok, tapi kalau pasca sarjana di Salemba. Kan waktu itu dekat dengan rumah saya di Jakarta Timur, jadi sekalian saja. Dan setelahnya masuk persyaratan untuk melanjutkan pendidikan pengembangan pertama untuk Polri. Jadi panjang ya, namanya itu STIK atau Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian selama 14 bulan, dan itu mendapat gelar sarjana ilmu kepolisian. Nah, baru selesai Juni 2025 kemarin saya ditempatkan di Polda Jawa Timur langsung sebagai Kapolsek Geger. Nah, mungkin yang teman-teman dari Madiun Transparan ini kenalnya pada saat Kapolsek Geger. Kapolsek Geger, betul sekali. Itu selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan saya diberikan amanah baru pada bulan Desember kemarin, mulai bulan Januari untuk berdinas di Polres Malang sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal, atau mungkin singkatnya sebagai Kasat Reskrim yang menyelidiki kejahatan, kemudian yang nangkap penjahat lah ibaratnya kalau ininya. Yang tiba-tiba tarang. Tiba-tiba pokoknya di rumah ada tuk 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 tuk. Nah, itu bahaya itu ya. Tiba-tiba tidur dibangunin selamat ulang tahun. Kayak gitu. Itu yang paling hal-hal waduh. Wow gitu ya pokoknya. Nah, sebelumnya nih juga dari background seorang ayah itu kan juga beda nih dari Mas Hafiz sendiri. Itu menurut pandangan seorang ayah tetap mengikuti perjalanannya seorang Mas Hafiz, apa ada dari ayah kamu harus jadi ngikutin? Soalnya kan jujur saya sendiri juga, Bapak kan juga dulu polisi, tapi saya nggak jadi kan ikut mengikuti saya sendiri nih Mas Hafiz. Mungkin kalau versi dari Mas Hafiz itu seperti apa sih mungkin? Ya, sebenarnya ayah tidak pernah memaksakan kemana, tapi pasti mengarahkan dan harus mendapatkan gambaran pekerjaan itu ke depannya bagaimana, dan saya rasa mungkin ini penting buat adik-adik semuanya. Tuh, teman-teman didengar ya semua ini. Jadi banyak mungkin yang berpikiran saya mau jadi tentara gitu, atau saya mau jadi polisi. Terus kerjanya apa? Ya, tentara ya lari latihan ya. Lebih dari itu tentara kerjaannya, jauh lebih. Harus dipikirkan nanti ketika dinas jadi tentara harus siapkan tentara dan polisi nih. Harus siap ditempatkan di mana saja. Kemudian karirnya juga akan hampir pasti itu sampai dengan pensiun. Nah, seperti itu. Seperti contoh, dulu saya sempat terlintas pada saat SMA itu ingin menjadi penerbang sipil atau menjadi penerbang pesawat komersil ya. Sesuai background seorang ayah juga lah. Iya, cuman kan penerbang pilot itu kan
dia yang ke kota-kota, Ya. terus sampai ke mungkin ke luar negeri, Luar negeri, gitu. betul. Dan pada saat itu kan industri penerbangan Indonesia lagi booming, gitu. Betul Ya. Dia sekali. butuh pilot. Nah, saya lihat, oh kayaknya keren nih jadi pilot, terbang Iya. ke jalan-jalan ke luar negeri. Nah, baru itu diskusi sama orang tua. Ya harus tahu konsekuensinya apa. Pilot, ya mungkin pekerjaannya seperti itu keren, kemudian dari segi pendapatan juga Tinggi. Dan yang pasti jarang pulang. Nah, itu dia. Nah. Nah, ini. Nah, ini. Ini Resikonya resikonya itu. jarang pulang, kemudian jauh juga dari keluarga. Betul. Mungkin ya misalnya penerbangan sampai Manado, mungkin dia bermalam di Manado gitu. Betul. Nah, sebenarnya sama polisi kan konsekuensinya banyak tugas panggilan di luar jam kedinasan, itu harus siap. Nah, itu makanya harus dilihat sama orang tua. Nah, ini kalau misalnya jadi polisi, positifnya ini, negatifnya ini. Kalau mau jadi pilot, positif ini, negatif ini. Kalau mau jadi wira swasta atau mau buat usaha, positifnya ini, negatif ini. Itu kita Jadi semua lihat di profiling lah ya, di-profiling. dengan orang tua Nah, gitu. Dan mungkin saya lihat, mohon maaf, banyak yang generasi muda belum memikirkan itu bersama dengan keluarganya. Jadi belum memikirkan atau belum punya kesempatan untuk memikirkan itu. Akhirnya ketika lulus bingung mau kemana. Nah, itu dia Ya. pasti. Kadang pun kebanyakan anak sekarang tuh diminta orang tua, kamu harus kuliah S1, minimal S2, gini. Tapi kadang bakat dan minat anaknya kan berbeda Ya. masing-masing. Nah, Betul. kayak gitu Akhirnya jadinya setengah hati kan, Ya, mau betul. bekerja atau hobi dan lain sebagainya, akhirnya malah nggak dapat semua juga ada Ya, gitu betul, kan. Itu untuk mensiasatinya mungkin tips buat teman-teman juga. Ya mungkin tadi seperti di awal itu kan, saya sampaikan di profiling. Dan sebelumnya saya juga awal tadi kan saya punya cita-cita untuk menjadi Penerbang itu tadi. tempur yang Tempur yang awal alat- itu. pesawat Karena tempur. pada saat di Iswa Yudi itu saya sering diajak sama orang tua di luar jam dinas itu, lihat kantornya seperti ini. Oh, muter-muter Iswah Saya kira ikut Yudi. terbang Iya. juga itu. Belum kuat itu. Takut ya, Aduh. agak takut ya menerbangin Iya. pesawat tempur. Soalnya lihat waktu upacara kemerdekaan itu, wah pesawat tempur Iya, ulang-alik gitu. Ngeri loh itu. Itu konsekuensi juga kan, pesawat tempur ya kalau kita main game, mohon maaf misalnya kecelakaan main game, Iya, itu. respon kan Masih kita. oke lah. Kalau misalnya ini kan namanya hidup dan Ya. mati untuk negara. Ya, pertaruhan nyawa ya Ya. di situ. Jadi saya lihat itu, oh pada saat saya kecil role model saya ayah saya, Ayah. keren Orang terbang background, tempur iya. gitu. Nah, orang tua bilang ya terbang tempur memang kerennya kamu udah lihat. Sekarang negatifnya ini atau misalnya kekurangannya ini gitu kan. Ya tadi kan resiko untuk keluarga, kemudian saya orangnya tadi saya lebih bagus ilmu sosialnya. Sosial. Kemudian saya juga orangnya kan gampang bosen gitu. Nah, sedangkan kalau penerbang tempur dia akan dinas di pesawat itu sampai dengan belasan tahun. Karena kan pesawatnya cuma satu itu Oh misalnya. iya betul. Iya kan, kayak contoh, Spesialisasinya di Ah, situ pasti. gitu kan. di Iswa Yudi kan F-16. F-16, tahu. Terus Falcon. di mana? Di Abdurrahman Soleh ini Tucano sama Hercules. Jadi ya kamu harus terbangin pesawat itu. Nah, saya agak bosenan orangnya. Makanya kalau di polisi ini kan ada di reskrim, bisa ke Kapolsek, bisa ke Lantas, Kasat Intelkam. Sentelkam. Nah, itu salah satu juga yang harus dipertimbangkan pada saat pada saat sebelum mengambil karir ini. Luar biasa ya. Bener loh Jadi itu. memang dari orang tua pun sudah open minded dan memfasilitasi anaknya untuk Betul. menyesuaikan Menentukan juga ya, bakat dan dan minatnya itu menentukan. gimana Betul. gitu kan. Dan satu lagi gitu kan, mungkin kalau di profiling ya, di profiling ya banyak ngeliat kan orang tua saya dari petinggi TNI. Betul. Ya kan. Iya. Saya bilang, wah itu orang dalam. Nah, itu stigma-stigma seperti itu, Itu teman-teman. harus ya. dipatahkan ya teman-teman ya, ini langsung Ya, dari kalau saya kan silahkan itu Iya. berpikirkan, tapi dari proses saya udah saya Jelas. jelaskan jelaskan tadi semuanya. ya, luar biasa. dan saya tadi salah satu opsi juga masuk ke Angkatan Darat. Angkatan Darat. Cuman saya dari fisiknya, kalau saya lihat, saya kayaknya agak kurang nih di fisik di Angkatan Darat, ya Betul. kan. Kalau misalnya saya adu fisik sama yang lain kurang, kalau adu otak masih oke lah gitu kan. Nah akhirnya saya pikir, wah kalau misalnya saya tidak sesuai dengan bidangnya, akhirnya nanti malah ini Betul. malah ya karirnya tersendat, Keteteran. keteteran. Nah itu saya juga berpikir karena saya mungkin keahliannya di sini, akhirnya saya beranikan diri untuk daftar di polisi. Beda halnya misalnya saya daftar di Angkatan Darat, pasti saya tidak akan bisa mengikuti seperti yang lainnya. Gitu. Apalagi wah kalau sekarang jadi polisi TNI siap-siap terbangkan ke Papua. Iya. Wah, teman saya betul. udah sampai sana itu. Wah, Luar kayak gitu. biasa. Ngeri loh itu di sana ya kan. Apalagi kan sekarang nih di era anak-anak sekarang kebanyakan
lulus sekolah banyak game apa, mereka tuh kayak nggak masih bias pikirannya. Aku pengen kemana ya? Aku pengen ke itulah. Aku pengen ke itulah. Tapi akhirnya salah pilih semua gitu. Karena mungkin juga nggak ada role model juga. Betul. Mungkin ya sekarang, zaman sekarang kan role modelnya kurang atau sama orang tua malah terlalu dibebasin dan tidak diarahkan itu tadi juga gitu loh. Ya, mungkin saran kalau orang tua belum dapat mengarahkan atau belum punya pengetahuan untuk mengarahkan, mungkin bisa dari sekolahnya. Dari sekolahnya mungkin dari bimbingan konselingnya yang bisa mengarahkan itu terbuka, dan zaman sekarang saya rasa bisa tanya ke siapapun gitu. Betul. Misalnya yang mau masuk polisi, silakan tanya tetangganya yang polisi. Saya rasa sekarang udah bisa terbuka itu kan, menjadi polisi bagaimana persyaratannya, persyaratannya, yang mau buka usaha gitu. Ya tanya sama yang pengusaha, saya rasa. Jadi ya pandai bergaul di situ. Gimana sih suka dukanya misalnya buat usaha coffee shop atau buat usaha apa gitu, atau bukan jangan harga ini kopi lagi jelek atau gimana gitu kan. Lagi naik. Lagi naik. Nah, tapi ya enaknya ini ya itu tapi kan sekarang jadi, banyak saingan coffee shop. Ya kan? Udah pasti ya, pindah ke matcha gitu. Maca naik ini ya kan. Betul. Nah, Mas Hafiz, mungkin saya juga sering lihat Instagramnya Mas Hafiz nih, banyak juga nih konten-konten. Ada kata-kata apa nih Kak di bio-nya tadi? Nah, di bio-nya itu bisa- sangat menarik ya, bisa karena ada disebutkan, tulisan husband, detective, writer, runner, just a human. Nah, jadi ini itu sudah jelas ya, tadi Betul. ada family man-nya Family gitu man-nya. ya. Nah, itu bagaimana cara membagi waktunya nih dengan ya kita tahu ya pekerjaan Kasat Reskrim itu luar biasa padatnya. Nah, lalu untuk keluarga ada nggak istri misalkan protes atau anak protes gitu, kok papa kerja terus ya gitu. Nggak pulang udah malam ini. Iya, itu sering itu. Sering ya. Sering pasti. Cuman pasti saya bagikan waktu kan. Ya ketika kerja sampai itu tuntas. Ya jangan, saya ada waktu lebih ya nggak usah nongkrong di kantor atau nggak usah apa, itu balik ke rumah. Kan intinya kenapa saya taruh husband di awal itu karena prioritas. Mungkin pangkat dan jabatan, status sebagai anggota kepolisian ini hanya bertahan sampai saya umur ya 58 kan, sampai dengan Ya sekarang ini. pensiun lah ya. Pensiun itu. Setelah itu ya saya kembali lagi jadi apa ya, diri saya kembali lagi ke keluarga. Gitu. Itu tadi itu luar biasa. Keren itu. Ini adalah kriteria laki-laki idaman. Idaman banget. Idaman banget ya. Saya lihat di Instagram aja, waduh, sudah Iya, keren apalagi loh. banyak yang komen kita loh, yang di IG kita IG kita. ya. Wah, Pas waktu keren kita nih. mau nih woro-woro podcast dengan beliau Betul. gitu. Aduh, Bapak ganteng, Kapolsek gantengku ya, orang geger semua itu pasti. Iya kan, gitu. Jadi prioritas di keluarga itu memang harus dinomorsatukan. Terus saya tanya ini, runner. Nah, ini hobi atau malah udah mencapai goal-goalsnya sebagai runners gitu. Sebenarnya awalnya dari dipaksa. Oh, itu, dipaksa. Iya, karena tahu daftar di SMA Krida itu kan ada tes jasmaninya. Oke. Dan nanti suatu saat mau daftar di akademi, entah itu udara atau polisi, pasti ada tesnya. Nah, awalnya saya dulu dipaksa waktu SMP itu nggak suka kan. Zaman SMP, dan ini zaman sebelum pelari-pelari culture. Iya, FOMO lari lagi ngetren ini. Dulu larinya Pelari culture nih. pelari culture. Larinya masih pakai ya kaos biasa, jersey bola, belum ada Iya. pakai jersey ini kan. Sekarang minimal jamnya harus Garmin, Garmin. Coros, Strava, ya kan. pokoknya Strava on terus nih. Update Strava. Pakai kacamata hitam gitu kan. Nah, itu pasti. Jadi Baju zaman hitam. baju hitam gitu. Zaman dulu ya mungkin agak kurang suka, cuman harus dipaksa kan. Nah, yang saya suka dari lari ini setelah saya tekuni, sama dia itu ada prosesnya. Ya kan, dia ada prosesnya. Dia nggak bisa ada orang yang secara natural fitnessnya itu bagus. Nah, secara natural dia emang udah bagus sebagai pelari gitu. Tapi ada juga orang yang harus berproses untuk mencapai hal tersebut. Nah, kalau misalnya sebagai pelari pasti kan tahu, misalnya kita nggak lari seminggu aja langsung drop itu kan. Pasti. VO2 max atau kemudian pace maksimal tuh langsung drop. Turun. Nah, disitulah saya mulai membiasakan diri, akhirnya jadi habit sampai dengan sekarang. Ya, memang kalau dibandingkan dengan orang lain masih kalah lah saya pace-nya. Tapi ini menjadi hobi yang setidaknya menjadi rutinitas. Dan sampai sekarang dinas pun ya saya luangkan Wajib lari nih wajib setiap pagi lari, ya ya. kan.
menyehatkan. bugar, pasti. Jadi itu adalah hobi yang menguntungkan. Benar. Apalagi ada pengaruh juga loh di lari itu. Apa? Nah, contoh kayak ngejar penjahat nih. Oh iya benar Pasti juga. cepet itu. Pasti cepet. Pasti cepet banget. Saling keterkaitan kayak gitu ya kan. Benar. Nah, mungkin izin Mas Hafiz untuk tanya, biasa kan kalau nangkep itu paling mengerikan tuh di kasus apa sih Mas Hafiz, kalau boleh tahu? Sebenarnya ini kan namanya penangkapan itu kan, itu suatu proses panjang dari penyidikan. Betul. Nah, saya coba pakai bahasa yang semua orang paham gitu kan. Bahasa bayi lah kita bahasanya. Sekarang kan bahasa bayi pokoknya. Sebenarnya penangkapan kan hanya di akhirnya saja ini. Iya. Dan bahkan sebenarnya bukan di akhirnya karena harus sampai di sidang gitu kan. Betul. Oh iya. Nah, proses awalnya kan dari penyelidikan, dari ada kejadian itu kita mengumpulkan adanya bukti-bukti, kemudian data-data, kemudian kita lihat kejadiannya atau misalnya perkara seperti pembunuhan itu kita lihat profil dari korban, profil dari pelakunya. Nah, itu baru berjalan panjang. Nah, barulah ketika kita sudah punya bukti, oh si A ini pelakunya, kita tetapkan tersangka. Nah, dia tetapkan tersangka, baru ya penangkapan itu cuma suatu proses untuk penindakan untuk membawa orang ini ke kantor polisi dan nanti sampai persidangan gitu. Jadi sebenarnya penangkapan kan ya memang kerennya itu pasti di penangkapan. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak video-video beredar, wih keren nih pas dulu saya itu suka lihat itu loh Mas Hafiz yang di Net TV apa 86. Oh, 86. Nah, itu saya seru banget itu. Seru Seru banget itu ya. Itu kan malam tuh, saya sampai disuruh papa saya tidur belum masih ini. Nah, apalagi kalau udah ada K9-nya kan, kebetulan saya juga suka anjing pelacak gitu kan. Jadi kayak seru aja gitu, pas udah wah luar biasa. Yang Raja Wali, nah itu seneng banget itu. Jaguar yang terkenal itu kan. Jaguar ya, Depok ya Jaguar. Depok. Iya. Tiap malam rutin operasi. Iya. Itu luar biasa, jadi kayak saya ada ketertarikan ke situ gitu. Nah, kok yang delala ini ada program podcast dengan Mas Hafiz, saya excited gitu loh, pengen tahu gimana prosesnya atau strateginya dari awal itu bagaimana kita, apakah ada tim gitu. Apalagi kan Mas Hafiz juga masih muda ya di sini ya. Itu yang benar-benar sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman. Betul banget. Selain masih muda, gelarnya udah banyak ya kan. Nah, kayak gitu. Kerjanya cepat, tangkap kabeh gitu. Ya sebenarnya tadi sama kan kita lihat itu. Jadi dalam penangkapan itu pasti kita lihat. Tadi kan ditanyakan yang mungkin yang berbahaya atau yang apa. Kita juga itu menjadi salah satu untuk pengambilan keputusan. Apakah dia berbahaya dalam arti membawa senjata tajam atau senjata api rakitan. Nah, itu kan menjadi proses dalam penangkapan itu. Jangan sampai kita masuk ke sana kekurangan anggota atau misalnya kekurangan informasi, atau jangan sampai ternyata di tetangga sekitarnya itu punya hubungan dengan tersangka itu. Jadi memang itu proses panjang gitu. Dan ya kalau saya bilang sebagai polisi ya ini, atau mungkin sebagai orang yang menjadi polisi, jadi kita lihat keluarkan dulu polisinya. Ya emang seru ngeri-ngeri hidup. Lebih ke ini lebih mengemaskan itu kan ya menjadi beban itu kan kerjaan. Tapi di luar tanggung jawab kan soalnya. Tanggung jawab. Tapi di luar itu ketika kita berhasil, yang pertama itu kan ya pencapaian. Yang kedua kita juga membantu orang yang sudah menjadi korban. Betul. Jadi ada kepuasan pribadinya di situ. Betul. Makanya kan kayak orang banyak di luar sana, wah kita laporan nggak ditindak lah, itu jangan sampai salah omongan seperti itu teman-teman. Karena ternyata panjang banget prosesnya teman-teman. Semua itu ada prosesnya ternyata. Itu nggak tiba-tiba laporan besok langsung ditindak. Emang kasusnya cuma itu aja ya gitu kan? Ya Cah ya. Semuanya itu ada prosesnya. Bahkan tadi udah dijelaskan sendiri prosesnya dari A sampai Z malahan. Betul. Ya tadi sampai bahkan penangkapan itu pun belum selesai sampai di situ gitu, harus sampai di persidangan gitu teman-teman. Jangan sampai kita bergerak berdasarkan asumsi yang tidak ada bukti, malah jadinya kan salah tangkap. Salah tangkap bahaya itu. Karena kontraproduktif akhirnya kan. Jangan sampai kita penangkapannya udah betul tapi ada prosedurnya yang salah. Setelah itu. Jadi nanti ketika diuji itu cacat prosedur. Nah, itu kan yang perlu kita laksanakan semua prosedurnya. Dan ini kan semua untuk melindungi seluruh masyarakat. Betul. Walaupun masyarakatnya itu pelaku kejahatan. Nah, ini dibuat biar tidak terjadi salah tangkap, biar tidak terjadi
kesewenang-wenangan. Betul. Orang asal mau tangkap padahal dia nggak berbuat kesalahan, itu udah ada prosedurnya semuanya. Makanya kan ada jargonnya dari kepolisian, Polri untuk masyarakat. Nah, itu. Jadi ada dedikasi lebih nih dari Polri untuk masyarakat. Jadi teman-teman, itu banyak banget prosesnya ya. Jangan apa-apa aku belum udah lapor tapi belum ditindaklanjuti. Tenang ya. Bergiliran. Ya, kasusnya udah ada yang ngantri tuh, queuing kalau bahasa banknya queuing. Gitu. Nah, terus aku mau tanya nih, kesalahan mungkin ya jadi sebagai masyarakat ya, kesalahan yang sering dilakukan malahan oleh masyarakat yang malah justru mereka korbannya, tapi justru kesalahan dari masyarakat sendiri itu malah mempersulit proses penyidikan atau penyelidikan dari anggota kepolisian. Itu apa kira-kira, misalkan case-nya aja atau bagaimana? Mungkin kalau kasus-kasus yang konvensional yang ringan ya, ringan maksudnya yang dasar gitu ya, seperti pencurian atau curanmor, kita belum bergerak yang ke lebih atas. Ya, yang menjadi kesalahan itu yang pertama merusak tempat kejadian perkara. Merusak ini dalam arti kan kadang-kadang dari pelaku ini dia meninggalkan jejak. Iya, betul. Ya, kemudian itu akhirnya dia ingin ada alat bantunya di situ, tapi ternyata diambil atau dicuci gitu. Nah, akhirnya kan itu bukti-buktinya hilang di situ. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Penyebab lain itu mungkin lebih terjadi dalam perkara seperti penipuan atau penggelapan. Itu dia tidak segera melapor. Jadi dia tidak segera melapor dengan harapan mungkin uangnya masih bisa kembali, atau dengan harapan ada itikat baik untuk mengembalikan. Tapi akhirnya prosesnya semakin berjalan dan buktinya semakin kabur. Ya. Itu mungkin beberapa yang kesalahannya itu. Itu saya juga pernah loh, Mas. Saya laporan, saya kena tipu kebetulan ya. Bagaimana ya, namanya juga perempuan ya. Tipu lewat handphone kebanyakan. Halo, biasanya ya kan. Ini gendam, Mas, gendam. Ini saudara Anda di Polres, tolong ditebus itu ya. saya juga gitu pernah itu. Saya juga, dan malah itu tuh suaranya tuh sama seperti suara adik saya. Itu kayak gitu. Itu karena AI sekarang. Wah, sekarang apalagi lagi marak AI ini, gitu ya. Betul. Nah, menurut Mas Davi sendiri, AI sekarang ini sangat-sangat membantu apa justru malah bisa mempersulit atau menjadikan mempersulit juga kan, soalnya secara tidak langsung kan banyak terjadi penipuan melalui AI, video fake palsu kayak gitu, mungkin bisa mengenali ternyata ini AI gini, apalagi yang lagi rame sekarang ini ya kan. Betul. Kalau menurut saya AI itu kan alat bantu ya. Betul. Alat bantu, bisa alat bantu kita berbuat kebaikan, alat bantu berbuat kejahatan. Juga ada. Kalau kita lihat itu kejahatan terutama yang menggunakan teknologi. Dari dulu itu sebenarnya sudah ada kan. Kalau misalnya ingat tahun 2000-an akhir itu kan Mama Minta Pulsa kalau tahu. Oh iya benar. Ya. Betul. Mama minta pulsa. Itu kan Mama Minta Pulsa, kemudian bergerak ke sini, mungkin dulu saya masih ingat tuh kayak bayar di sini, kalau tidak nanti akan diapa gitu. Kita proses gitu kan. Nah, bergerak ke sini ini masuk ke APK itu. Betul. Dia ngirim undangan, link undangan. Kita mencet itu, ATM di rekening hilang itu. Kemudian bank kan seakan-akan dia bank, tolong klik ini tuh. Verifikasi dan sekarang sampai ke AI. AI mungkin dia pura-pura menjadi polisi atau pura-pura menjadi pejabat, kemudian atau pura-pura menjadi pejabat terus bilang Anda menang undian, seperti itu kan. Banyak kami lihat tuh, banyak yang terjadi saat ini. Bahkan kalau nggak salah kemarin tuh di Polrestabes Surabaya itu mengungkap ada gudang, ada kantor yang seakan-akan dibuat kantor polisi Cina. Jadi dia ditaruh ada logonya gitu kan. Nah, habis itu dia di situ menipu seakan-akan dia polisi dari Cina, menipu warga negara Cina yang ada di Indonesia. Dan di Kamboja juga kalau tidak salah ada yang dia pakai seakan-akan tuh polisi ini, polsek gitu kan. Nah, itu dia menipu. Nah, apa yang bisa didapat di sini kan dari semua penipuan ini? Nah, semua penipuan ini dia itu bukan hanya hacking atau bukan hanya meretas perangkat, tapi dia juga meretas otak kita. Dalam hal arti social engineering. Iya, Apalagi mohon maaf, kebanyakan itu ibu-ibu tuh cepet banget loh ke distract, kayak kemakan apa langsung transfer. Aduh anakku di sini tolong ditransferin lah kayak gitu kan biasanya. Itu dia lihat dari social engineering itu kan, mulai kembali lagi tadi di awal, mulai dari
adanya mama minta pulsa, dia Mama lihat minta orang pulsa. Indonesia ini gampang banget nggak konfirmasi gitu kan ya. Iya. Orang-orang ini gampang nggak konfirmasi, transfer Tiba-tiba, dia buat gitu. gitu kan. Terus kemudian lihat perkembangannya lagi. Oh, orang ini kalau misalnya dikasih link undangan, dia nggak konfirmasi dari siapa, tapi langsung dibuka. Nah, itu dia masuk ke situ. Jadi, social engineering kan bagaimana dia melihat perilaku manusia. Betul. Nah, barulah di situ dia masuk dan dia menggunakan Kelemahan. kelemahan dijadikan tadi. itu modus kejahatan. Sama AI ini kita percaya ketika ada video, akhirnya tertipu lewat situ. Tertipu lewat AI. Nah, mungkin untuk solusi nih buat seluruh masyarakat atau teman-teman matras khususnya anak-anak muda, mungkin emak-emak nih di sana ada solusi nggak Mas untuk menghindari hal Ya. itu mungkin? Mungkin sama solusinya pasti harus konfirmasi lagi kan. Yang pertama kita harus konfirmasi, misalnya itu undangan kan, undangan pernikahan. Itu kita harus konfirmasi mungkin ke orang lain, mungkin keluarganya. Ini mau menikah atau Betul. ini mau apa gitu kan, atau nomor yang tidak dikenal. Saya rasa tidak harus langsung dibalas atau tidak dipercaya. Kalau itu orang yang kenal yang nomornya sudah diretas Save. atau yang sudah dihack itu. Oh iya. Kadang kan ada yang misalnya saya udah nge-save nomor temen, Iya. temennya yang dihack gitu. Iya. Nah, Oh temennya iya, yang ngirim kena Minta akhirnya. transferan nih kadang Ah. teman kita itu kan. ya kan minta undang atau minta transferan Biasanya nah, itu. gitu. Nah itu mungkin harus dikonfirmasi dulu ke orangnya, minimal di telepon. Nah sekarang udah mulai pinter kan. Iya. Nah minimal ke keluarganya dulu dikonfirmasi. Kan kalau telepon sekarang suaranya, makanya yang saya tadi itu Iya. bilang tadi ya, kok suaranya beneran suara adikku gitu Sama. loh, sama. Apalagi kayak video itu Iya. kan Iya. kayak didekatkan, kok ini orang tua saya tapi kok Mimiknya ngomongnya ini sama Iya. gitu. Itu penting sekarang untuk konfirmasi itu kan. Mungkin kalau nggak bisa orangnya langsung, konfirmasi ke keluarganya. Kerabat terdekat. Bener nggak ada undangan, bener nggak ada ini lagi butuh uang atau apa gitu. Nggak apa-apa itu kan konfirmasi. Di situ tuh salah satu caranya. Dan yang lain itu mungkin untuk teliti. Nah ini kalau Betul. teliti ini yang lebih ke penipuan lewat SMS. Ya mungkin dia ngaku seperti dari bank, misalnya kita bank BNI lah misalnya Ya. gitu kan. Dari bank BNI. Nah ternyata pas lihat websitenya itu bnii.com Betul, gitu. ada bisa- tambahan i ya, belakangnya iya, kan. ditambahkan. Teliti. Terus atau kita lihat langsung ke websitenya tadi misalnya BNI, Banknya, banknya, terus kita konfirmasi ini bener atau tidak gitu. Ternyata di websitenya ada sampaikan jangan pernah memberikan OTP ya, itu kita Ya. ikutin dari situ. Jadi cross check dulu Cross check ya Wajib tadi ya. cross check, jangan asal pencet ya teman-teman. Nah, itu Berbahaya itu. betul banget. Dan saya rasa terakhir ini mungkin saya rasa orang-orang juga paham ketika kita cross check kan Cross karena check. maraknya Betul. penipuan. Saya juga pernah mungkin ditelepon dari pimpinan saya gitu kan. Saya cek nomornya, oh ternyata nomornya bukan ini gitu. Oh, Jadi berarti saya pernah ditelepon penipu juga? nah itu Wah, nggak tahu nggak itu tahu. yang ditelepon. Nelpon kandang singa. akhirnya nggak saya angkat lah gitu. Nah akhirnya ada dari teman yang lain konfirmasi, oh iya itu bener nomornya ini gitu. Udah saya sampaikan ya mohon maaf, saya lihat saya tanya ke yang lain nomornya bukan. Oh iya nggak apa-apa deh, ini nomor baru gitu. Itu kan konfirmasi aja. Konfirmasi Iya, iya, dulu. Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong soal peretasan ya, kita kan banyak data-data juga, dan bisa juga misal ngeretas Mas Zaza, ternyata yang kena saya kan, Iya. karena nomor handphone saya di save oleh Mas Zaza gitu ya. Nah, Iya. itu kalau misalkan mungkin juga HP Mas Zaza hilang dan Iya. lain sebagainya, akhirnya kan data-data kan semua dibawa oleh pelaku ya, kita Iya, sebutnya yang pelaku. mengambil. Nah, gitu. Nah, langkah pertama misalkan teman-teman matras ini itu juga kebetulan hal yang sama terjadi, Iya. HP-nya hilang atau data-datanya diretas atau tiba-tiba akunnya pun diretas Betul. gitu ya. Nah, Kadang itu paling parah itu dibuat itu. apa namanya? tuh? Shopee Pay Later dan Oh, lain-lain. itu. Wah, sampai bank itu nagih. Wah, itu Nagih. lagi marak itu juga. Itu itu. marak. Nah, itu kira-kira hal yang pertama harusnya dilakukan itu seperti apa? Nah, yang pertama kita berangkat dari gerbangnya ini kan tadi. Kita kembali lagi ke social engineering itu. Mungkin banyak dari kita yang tidak terlalu menghiraukan masalah data pribadi kita. Ya. Nah, seperti contoh nomor HP gitu kan. Sebenarnya kan bagus itu nomor HP disebar dan Iya. kalau kita lihat majalah-majalah zaman dulu kan nomor HP-nya Iya. disebar gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya itu ya kalau saya rasa juga menjadi suatu masalah ya kan ketika disebar. Apalagi beli pulsa kan nulis. zaman Ya, waktu nah itu itu kita- jadi ketika saya beli pulsa selesai ya saya robek gitu. Terus kalau misalnya ada restoran atau ada toko yang minta nomor HP, saya biasanya pakai nomor HP satunya lagi gitu kan. Biar sekedar persyaratan aja gitu. Betul. Karena kita nggak tahu data pribadinya itu bakal kemana.
Sama seperti misalnya diminta buku tahunan atau diminta nomor HP, ya saya pakai nomor HP satunya lagi atau saya stripin gitu. Jadi ya harus jaga-jaga masalah data pribadi, dan kadang data pribadi ini di era medsos ini kita sering oversharing ya kan? Itu. Sering oversharing, kita nggak, kalau zaman dulu mungkin kita nggak sengaja ngefoto kartu debit atau kartu kredit gitu kan. Nah kalau zaman sekarang itu dari social engineering dia bisa tahu dari satu foto saja atau satu postingan, dia bisa tahu kalau misalnya informasi apa yang bisa didapatkan dari orang ini. Contoh misalnya kita punya anak gitu kan, anaknya pinter nih, anaknya nilainya 10-100 semua gitu di luar rata-rata ya. 100 di atas semua, rata-rata. di atas rata-rata kita foto lah rapotnya. Tahu kan nama anaknya penuh siapa, betul. tahu dia sekolah di mana, itu kan bahaya gitu kan. Jadi jangan oversharing lah pertama. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi HP hilang atau misalnya HP diretas, tadi HP diretas kan juga awalnya dari yang mulai masuk ke DM, kemudian pura-pura kita klik link gitu. Hati-hati di situ. Nah ketika sudah terjadi itu ya kita gunakan media lain yang belum diambil, seperti misalnya kita punya Instagram, kita login ke Instagram yang lain, kita sampaikan ke teman-teman kalau HP ini sedang dihack gitu kan. Terus kemudian kalau misalnya kartu kredit atau rekening bank, ajukan blokir ke bank kalau misalnya ada kehilangan. Langsung datang ke kantor polisi terdekat, itu bisa buat surat keterangan kehilangan surat laporan kehilangan, dan kemudian itu diajukan kemana-mana untuk diblokir nomornya maupun dari kartu kredit, dan sampaikan ke teman-teman kalau nomor ini sudah diblokir. Entah itu menggunakan saya ke hack nomornya, ya saya sampaikan ke teman kantor saya, tolong di-share di WA kalau misalnya itu bukan nomor saya lagi. Dibantu di-blast ke teman-teman semua lah ya, gitu. Itu salah satu caranya mungkin. Jadi selain itu juga kita sebenarnya harus wajib waspada sendiri ya. Sendiri sih, daripada kita ketipu, mending kita waspadalah. Betul sekali. Ya ampun, gitu. Wih, acara TV paling oke. Legend itu. Legend patroli. Setiap saya siang-siang sepulang sekolah saya nonton patroli. Itu tontonan wajib itu ya. Tontonan wajib. Soalnya di kata-kata terakhir pasti ada makna ya. Makna. Betul. Dan itu kan terlihat dari zaman dulu patroli sampai dengan 86 sampai dengan sekarang, kejahatan terus berkembang gitu. Iya, betul. Dan jadi, banyak modus-modus baru juga. Banyak modus-modus baru. Jadi ya selain kita dari polisi, kita juga mempelajari modus ini, melakukan penindakan. Ya dari masyarakat juga perannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Pantas tagline-nya waspadalah ya. Oke, terus Mas Hafiz mungkin izin tanya, untuk Mas Hafiz sendiri untuk kan punya anggota juga nih, mungkin untuk punya tim lah, untuk menanamkan untuk tim agar tidak mudah bertindak gegabah, apa mungkin ada cara tersendiri, mungkin kan punya cara-cara sendiri. Oh kita gini, mungkin versi Mas Hafiz apa sih mungkin? Oke, mungkin kalau di itu kan tim berbeda-beda. Kalau dulu pada saat Kapolsek di Geger itu anggotanya ada sekitar 40. Banyak ya. Banyak. Nah, di sini sekitar 80 anggota. Nambah banyak, Mas. 2 kali lipatnya ya kan. Nah, dan itu kan beragam ya, 80 itu ada yang tim yang pertama turun ke TKP itu yang namanya tim identifikasi. Jadi dia yang datang pakai polis line, kemudian dia olah TKP, dia melihat semua bukti. Inavis itu dulu namanya Inavis, sekarang identifikasi. Nah, diambil alat bukti mulai dari tim itu, kemudian ada juga tim yang meriksa orang, jadi dia meriksa penyidikan gitu kan. Ada juga tim lapangan yang melakukan penindakan itu, dan di luar itu ada juga yang tim administrasi. Jadi administrasi yang bersifat misalnya ada surat perintah, membuat surat perintah, atau misalnya pertanggungjawaban keuangan, itu ada juga tim administrasi. Nah, setiap tim ini kan tentu secara hierarkis punya atasannya masing-masing, atau kanit ya. Ada divisi masing-masing juga. Ada divisi masing-masing, jadi kasubri kanit. Nah, yang paling penting itu kan pengawasan dari mereka semua. Dan saya rasa secara fundamental hukum acara pidana ini atau cara polisi bekerja ini sudah diatur sebagaimana mungkin agar tidak ada penyelewengan gitu kan. Agar misalnya ada orang yang saya polisi yang oknum polisi mau salah tangkap atau apa, saya rasa itu udah nggak bisa dan tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dan pasti orangnya ditindak. Jadi dari setiap anggota secara sistemik itu sudah dibenahi secara hukum acara pidana. Nah, selain itu berarti kan kita tinggal ngelihat kualitas pekerjaan mereka. Dari segi kualitas baru di situ dicek masing-masing kan.
pekerjaannya sudah sampai mana, kemudian apakah ada hambatan, kalau ada hambatan bagaimana kita bekerja sama. Kadang ada yang perkara penipuan atau perkara yang pengeroyokan dan lain-lain itu ada deadlock lah atau ada masalah buntu di mana. Nah di situ baru kita kerjasama ibaratnya tuh dirapatkan, kumpul nih. kumpul cari beri pendapat masing-masing. Oh ternyata perlu minta ke sini atau minta ke sini gitu. Dan itu kumpul rahasia itu. Oh iya iya, nggak boleh orang tahu. Iya, wajib itu. Dapur itu. Di dapur. Kalau tahu namanya bukan itu, ya kan? Betul banget. Oke. Tapi benar-benar kayak detektif gitu Iya, ya. makanya tadi di profile bio-nya Mas Ada Hafiz ada kata-kata detektif, detektif. main strategi, Writer, penulis juga. Kalau penulis saya masih mau merintis kan, masih mencoba merintis ya. Alhamdulillah ada beberapa bakat juga karena saya berapa kali menang lomba karya tulis ilmiah. Wah, jurnal ini, jurnal pasti ya. Ada berkahnya mulai menulis beberapa jurnal. Nah, semoga kedepannya bisa semakin baik atau berkembang lagi lah. Iya, berkembang. Ya gimana nggak penulis, orang gelarnya udah panjang kali lebar Panjang. kali tinggi Apa tadi. aja kak gelarnya? Aduh, kepanjangan Panjang tuh. banget ya. Saya udah lupa ini nggak sampai ini. Pasti. Tapi luar biasa loh mas. Sekarang itu kayak anak-anak sekarang kan kebanyakan game pun juga bisa dibuat Iya. mencari cuan dan lain-lain. Cuma kan ada juga yang anak-anak salah dalam pengambilan strategi, mungkin game cuma hanya sekedar game, padahal mereka nggak tahu game itu sebenarnya bisa main strategi kan, betul, kayak game di live kan apa betul. kayak gitu. Bukan hanya cuma nge-game biasa teman-teman kayak gitu. Betul. Lebih baik ya carilah yang kegiatan positif. Betul. Betul. Nah mungkin apa sih positif apa aja, itu kan banyak hal kayak gitu. Dulu saya juga gamer mas. Oh, Nah, iya. tuh, ternyata. tapi akhirnya cocok karena mungkin gamers lebih ke game yang strategis kan. Iya benar. Nah itu pasti masuk Iya. karena untuk saya rasa di Kasat Reskrim kan butuh banget untuk keahlian strategi ya, gitu. Tapi saya rasa dari semua game itu kan, pasti dari semua game itu ada manfaatnya. Cuman karena segala sesuatu yang diambil berlebihan, yang dilaksanakan berlebihan, akhirnya malah jadi kontraproduktif gitu. Iya. Nah saya rasa game seperti ini zaman sekarang Mobile Legends gitu kan, atau zaman sekarang malah banyak game yang ini kan pertemanan kan. Betul. Nah itu sebenarnya kan bisa mengajarkan kita bagaimana bekerja sama. Betul. Ya kan, saya nggak main Mobile Legends, saya cuma tahu sedikit aja, misalnya kayak ya bagaimana nanti jungler kerjasama apa strategi itu kan. Iya, Tahu iya, kemudian ya ini bagi gold lane jangan kebanyakan assassin gitu, itu kan semuanya ada strateginya itu. Nah tinggal itu diaplikasikan di kehidupan nyata dan jangan waktu kehabisan semuanya untuk game. Itu saya rasa kalau di laksanakan ya misalnya sejam atau 2 jam sesuai porsinya sesuai lah. porsinya Sesuai itu porsinya. bisa itu bermanfaat. Dan tadi buat live itu kan bagus itu. Iya, Iya. live. Nah, Jadi konten kreator jatuhnya kan nanti kan. Bisa dimonetisasi. Betul. monetisasinya nggak main juga sebenarnya. Iya. Itu makanya. Lagi sekarang kan lagi ramai viral TikTok apa Iya. kayak gitu kan. Dan mungkin saya sedikit ini promosi boleh. Boleh banget. Nah, kebetulan di se-Jawa Timur ini, di Polda Jawa Timur sedang mengadakan dengerin teman-teman. e-sport. Kompetisi e-sport. Nah, itu link pendaftaran nanti Boleh. ada di Satreskrim, di Instagram Reskrim Kabupaten Malang. Nah, itu ada semua persyaratannya. Nah, itu pendaftarannya satu. Jadi, misalnya dari Madiun daftar, nanti akan terotomatis di babak kualifikasi di Polres Madiun misalnya. Oh, Tiap divisi kota masing-masing. Tiap berarti divisi ya. nanti ada babak penyisihan, baru nanti yang terbaik akan diadukan lagi Final. se-Jawa Timur ya. wow. Nah, itu ada itu kan ada manfaatnya juga di situ kan. Diwadahi loh itu teman-teman ini. Diwadahi sama langsung dari Polres Malang. Dari Polda Jatim. Oh, Polda Jatim malahan. Semuanya Oh, iya, Semuanya iya. berpartisipasi. Luar biasa tuh. Apalagi yang bentar lagi juga ada Bayangkara. Bayangkara. Nah, itu dalam rangka Hari HUT. Bayangkara. Oh, Ya, jadi pendaftarannya tanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 nanti. inilah wujud nyata dari slogan Polri. Apa, Mas? Betul, Polri untuk masyarakat. Nah, jadi Betul. benar-benar turun untuk masyarakat, melayani masyarakat. Betul. Nah, jadi bukan hanya melayani lagi, tapi Ikut berpartisipasi. Ya karena kan seperti itu. anggota Polri pun kan mereka juga masyarakat ya. Betul. Jadi ya tidak dibeda-bedakan, hanya tugas fungsionalnya Betul. mungkin ya yang akhirnya
mewadahi itu. Ketika bisa diwadahi ya kenapa tidak? Betul. Gitu. Terus tadi kan rencana pengen nulis, nah Iya. untuk ke depan mungkin kalau pengen nulis tuh judul cerita apa sih Mas Hafiz yang ada di bayangan Mas Mau Hafiz ini fiksi mungkin? atau non fiksi mungkin? Sebenarnya saya masalahnya dua kan. Yang pertama itu kadang terlalu perfeksionis lah ibaratnya. Jadi kadang insecure kalau misalnya hal yang saya buat ini tidak bermanfaat. Betul. Atau tidak yang kurang bermanfaat lah gitu kan. Nah yang itu dua itu, yang satu perfeksionis, yang kedua takut karena ya tujuan untuk menulis kan untuk menjadi manfaat yang lain. Tujuan punya gelar banyak itu apa sih? Ya untuk memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Nah, jadi saya selama ini baru coba kumpulan-kumpulan sedikit, tapi belum sempat ada yang dipublikasi yang dalam hal buku ya. Betul. Nah, seperti contoh, saya itu suka nonton film sama istri saya tuh Criminal Mind, kalau tahu. Wow, Criminal iya. Minds. Ya, Oh, jadi tahu, dia tahu, tahu. ada TKP, TKP, kemudian TKP. bagaimana caranya gitu kan. Nah, itu FBI dia sama. Betul. Kayak identifikasi, oh ini pakai ini nusuknya dan lain-lain. Oh, itu Kalau susah itu, serius. Dan dia tuh lebih ke behavioral Betul. analis. Analis, betul. saya pernah main itu. Nggak lolos. Kalah terus. Apa ini nyelesaikan soalnya bener-bener, waduh. Itu kalau nggak benar-benar kita identifikasi benar susah juga Nah, itu. itu betul. Terus dulu ada forensic file kalau tahu. Nah, sebenarnya tuh banyak perkara yang saya ingat tuh dari zaman di Bogor, kemudian di Malang ini banyak yang pengungkapannya kalau menurut saya terutama yang paling bermanfaat menurut saya ketika itu kita mengungkap perkara pembunuhan. Karena itu kan sudah Korbannya istilahnya sudah nyawa. tidak bisa dan berdampak bagi seluruh keluarganya. Nah, sama itu kan dari awal itu seperti puzzle kan, kita mengumpulkan bukti puzzle, kemudian kita punya asumsi A, asumsi B, asumsi C, sebelum kita bertindak, asumsi itu harus dipatahkan semuanya. Betul. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, saya kumpulkan satu persatu pengungkapannya, tapi karena kesibukan lain belum sempat terlaksana. Betul. Sebenarnya ya menarik juga, dan itu bisa menjadi awareness atau menjadi mengingat orang-orang lain apa yang jangan kita lakukan agar tidak menjadi korban gitu. Betul. Jadi segi viktimologi agar orang tidak menjadi viktimisasi. Viktimisasi. Wih, keren loh itu. Keren banget. Dan mungkin juga, wah ini juga saya mau tanya ini Mas Hafiz. Mungkin Mas Hafiz cara membagi waktunya itu bagaimana di sela-sela kesibukan yang sekarang kayak di rumah juga udah punya Istri dan dan anak. Terus belum lagi kalau panggilan ke paling jauh ada di Gondang Legi dan lain-lain jam 12 malam, ini penting rutinnya. Nah, itu gimana sih membagi waktu? Kalau anak tadi saya belum ada ya. Belum istri. ada. Oh, baru istri. Nah, kalau saya rasa pertama pasti kan komunikasi sama istri. Bahkan sebelum kami pacaran, kami udah disampaikan kami pacaran sekitar 3 bulan, kemudian tunangan. Sebelum itu harus sudah komunikasi. Kalau pekerjaan saya seperti ini, Sudah ada komitmen lah istilahnya ya. resikonya seperti ini, kemudian ya kelebihannya ini, kekurangannya ini. Itu sama tadi seperti memilih karir. Nah, baru mungkin ketika itu sudah cocok dengan kami, ya bisa kan waktu jenjang pertunangan dan akhirnya pernikahan. Nah, dan itu baru kita laksanakan. Dan yang terakhir kan komitmen. Jangan sampai misalnya ya harus ada yang dikorbankan, kayak saya dulu gamer gitu kan. Nah, mulai zaman sekarang agak dikurangin gitu kan. Agak dikurangin. Tahu diri, udah punya istri. Iyalah. Agak dikurangin. Mungkin kalau ada waktu luang seperti pas kemarin tuh pas Ramadan itu kan, ya pas orang-orang mulai pulang kampung kan perkaranya mulai menurun kan. Betul. Nah, itu baru bisa main lagi gitu. Nah, sekarang udah kembali sibuk lagi ya enggak? Wah, ini pasti lebih sibuk lagi saat ini. 80 loh. Iya, 80, apalagi habis ini HUT Bayangkara. Jadi yang pertama kan harus adanya komunikasi, Betul. kedua komitmen, dan ya harus dipenuhi komitmennya. Jangan sampai saya ini nih pengen kumpul sama temen, atau saya pengen nonton film drakor akhirnya malah nonton di kantor atau malah kumpul di luar bilangnya kerja. Nah, itu yang menurut saya menjadi masalah. Yang penting kan komitmen itu kita laksanakan. Betul. Luar biasa. Wajib itu komitmen. Makanya kadang kalau kita nggak ada bicara itu harus berdua. Kalau nggak gitu nggak ada komitmen nanti gitu. Kalau udah ada komitmen ya dijalankan akhirnya. Benar, yang penting tuh komitmen dan komunikasi. Betul. Itu tadi. Betul banget. Biasa. Terus mungkin satu tips sih mungkin kayak
keamanan digital yang wajib nih dilakukan semua orang mulai hari ini nih. Iya. Mungkin apa aja sih Mas Hafiz? Yang pertama, ya, jangan terlalu banyak oversharing ya, itu. Jangan terlalu banyak oversharing. Waspada karena mungkin kita foto rumah kita ada di mana, itu kan tahu. Jadi Flexing tuh biasanya. flexing. Iya. Oh, rumahku bagus, foto dulu lah video buat story akhirnya kan. Untuk keamanan berarti kan, tahu nih dia punya motor 2, dia punya mobil 1. Dan ditempatkannya di situ Tempatnya, gitu kan. tahu itu semuanya. Dan bahkan mungkin hal-hal lain nih, mungkin buat teman-teman juga tahu semua. Misalnya lagi mumet kerja nih, kita kan punya komputer, kita foto mumet nih kerja gitu. Nah, di situ tahu ada filenya. ternyata dia pakai website ini, dia pakai operating system Windows, dia pakai ini. Itu salah satu bentuk keamanan kita. Iya. Itu bisa diretas Bahaya loh ya itu. kayak gitu. Nah, situnya. peretasan itu sebenarnya kembali lebih ke phishing kan. Phishing itu dalam arti dia tidak serta-merta bisa langsung menyerang handphone kita, tapi malah kita yang masukkan mereka sendiri. Betul. Dari contoh APK tadi. Kemudian contoh tadi dari kirim link-link dari yang mengaku bank, yang mengaku online shop, dia mengirim link, kemudian kita tanpa klarifikasi kita langsung pencet. Nah, itu kan kita yang mengundang. Yang Instagram mungkin sering ada yang peretasan itu. Wah, sering. Tiba-tiba dia diretas. Iya. Salah satunya teman saya sendiri juga Iya. habis diretas ini Mas. Ya ibu saya juga pernah waktu itu. Jadi masuk DM ya karena dikira itu teman atau apa, diklik ternyata itu membuka dia untuk men-take over HP kita. Betul. Jadi waspada masalah itu kan, pasal utama itu phishing yang berasal dari social engineering. Terus yang kedua juga password. Mungkin kadang menjadi remeh kan, password kita menjadi remeh. Passwordnya tanggal, bulan, hari lahir. Kemudian passwordnya sama semua, ya udah itu selesai semua. Nah, kalau password selesai semua, saya rasa semua orang sama gitu kan. Betul. Nah, cuman ada yang pakai, kalau saya itu ada yang pakai website yang dia bikin password random. Nah, jadi setiap password dia langsung bikin random, dan itu ada master key-nya atau kunci utamanya. Jadi ketika satu password terbobol atau satu website terbobol, website lain nggak terbobol, ya semuanya terjaga. Tapi yang paling utama tadi kewaspadaan. Terus Instagram misalnya kan ada OTP kan, ada kode OTP, dikasih dua langkah. Nah, itu ditempuh semuanya, walaupun yang kadang males atau capek ya itu panjang ya. Autentifikasi 2 faktor, itu penting itu. Dan ini berlaku buat semuanya, mau ini cyber atau mau di ranah cyber atau di ranah kehidupan nyata ini, semuanya dilakukan. Betul. Ya kan, dalam arti kalau saya lihat ya mohon maaf, saya lihat perbedaan saya berdinas di Bogor, Madiun sama Malang. Nah, Madiun ini saking amannya, kadang kunci itu ditempel di motor. Iya. Sering Ya, itu. sering. Itu banget terjadi. bagus dan buruk. Bagusnya berarti aman kan Madiun? Iya. Ya, itu. Tapi ada kebetulan kejadian ke adiknya teman saya. Beliau sekarang kan di Jakarta, memang ya kan barusan lulus ya, terus kerja di Jakarta, di Bekasi, Cikarang ya. Betul. Lumayan ya itu untuk tingkat kriminalitasnya kan agak tinggi tuh. Karena beliau orang Madiun yang biasa kuncinya nyantol, nyepake maling dong kalau di sana. Nah itu dia kurang waspada, akhirnya motornya hilang, dan sampai sekarang ya udah nggak bisa itu. Mungkin udah dipecah-pecah kan, kalau misalkan maling itu biasanya jadi dipecah. spare part gitu Ya, diecer. Oh gitu iya, ya, ecer. Nah bahasanya. itu loh maksud saya Kayak gitu. dijualnya. Nah, kalau di Malang mungkin tidak kriminalitasnya tidak serendah Madiun. Nah, dia sudah mulai berani pakai kunci T. Kunci kodok. Sudah prepare berarti. Tuh, Atau cacah Madiun. yang di di gerbang ini. Ya, Di gerbang dia sudah berani untuk bobol gerbang gitu. Nah, kalau di Jakarta lebih parah lagi. Kalau di Jakarta kan udah langsung begal itu langsung kan. begal itu. Begal kritis Mungkin semua aja. terkait begal nih Mas Hafiz. Nah, Mungkin ada trik dan tips kan lagi rame dan hip banget begal motor di jalan. Itu kita wajibnya ngelawan apa? Nah. Soalnya dia kan bawa saja. Iya. Terus kita harus gimana nih gitu. Iya. ada kan yang ditakutkan masyarakat kalau kita melawan Malah kena. malah kena seperti itu. Sebenarnya saya bukan melarang melawan ya. Saya bukan melarang melawan, tapi lebih ke yang pertama itu dari nyawa kita gitu kan. Nah, Dari itu dia. Namanya orang menusuk itu. Kebetulan dulu pernah ada kejadian di tahun 2015. Waktu itu ada taruna dari Akademi Angkatan Udara. Dia ini mengantar adiknya di Bandung. Nah, kemudian pas di Bandung itu dihadang sama begal, bawa sajam itu kan.
Nah, dia kan namanya taruna, belajar bela diri militer. Pasti sudah punya basic Sudah petarung basic. juga ya. Nah, ketika mau dilawan, nah, akhirnya ya karena satu dan lain hal tertusuk. Nah, kalau ketika kita tertusuk kan hanya butuh satu tusukan di tempat organ yang vital, bisa untuk berakibat yang fatal. Atau mungkin tusukan di daerah mana, ya itu ya mungkin resikonya terlalu besar. Nah, kalau dari saya tidak menyarankan, tapi kan hal di sini yang paling rasional itu kita menyelamatkan nyawa dibandingkan menyelamatkan barang. Harta benda ya. Menyelamatkan harta benda di situ. Nah, dan kecuali kalau misalnya dari anggota kepolisian kita punya alat yang lebih untuk melakukan tindakan tegas terhadap yang mengancam nyawa. Betul. Apa itu misalnya senjata api gitu kan. Senjata api pun ketika misalnya berhadapan dengan senjata tajam dekat itu juga bisa berbahaya. Hanya satu langkah dan itu kan terjadinya sekian detik lah. Udah sekian detik gitu, dan itu menggunakan insting. Makanya ya lebih baik yang dilakukan pertama utamakan prioritaskan nyawa. Betul. Baru kan setelah itu kan kalau misalnya benda bisa dicari lain. Kalau nyawa jangankan meninggal dunia, ketika luka saja itu bisa berpengaruh bagi kita. Benar. Nah, baru setelah itu kita lapor ke kepolisian terdekat. Atau zaman sekarang kan sudah ada 110. Nah, itu tinggal nomor telepon. Panggilan darurat. Nomor panggilan darurat, sama kalau di Amerika kayak 911 itu. Dan itu udah pasti diangkat ya, Mas ya. Udah pasti diangkat, udah pasti di kepolisian resor terdekat gitu. Itu bisa kita langsung telepon dan itu pasti anggota langsung respon. Langsung ditindaklanjuti gitu. Nah, berarti mungkin tipsnya betul ketika melawan seperti jangan dilawan, tidak disarankan nih buat teman-teman. Mending lari aja lah. Gitu. Lari, kasih lah. Kalau aku teriak sih. Kan nanti akan mengundang keramaian mungkin ya. Nah, saya mohon maaf, kadang ada beberapa perkara pembunuhan yang saya tangani ketika itu. Jadi ketika dia teriak, panik orangnya, kemudian malah kena tusuk malah kena tusuk. Jadi ya prioritaskan pokoknya nyawa dulu. Nyawa itu yang paling utama itu ya. Oke. Maju mundur salah ya. Iya, maju mundur salah. Oke, sebelum kita tutup nih mungkin Mas Hafiz juga mungkin ada nggak pelajaran buat teman-teman? Iya, pelajaran terbesar apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat khususnya di generasi milenial atau gen alpha yang sekarang ini? Itu mungkin ada nggak sih? Kalau milenial saya ini ya lebih tua daripada saya. Kebetulan saya masuknya Gen Z ini. Oh, Gen Z. Iya. Gen Z awal nih. Gen Z awal ya. Gen Z awal. Saya masuk Gen Z awal. Gen Z kan sampai 2012 Betul. ya. Baru setelah itu Gen Alpha. Alpha. Nah, ya mungkin kalau misalnya saya sarankan kepada yang lebih muda daripada saya yang akan kedepannya merintis pekerjaan, merintis karir, merintis kehidupan. Nah, yang pertama, kadang ketika kita menceramahi atau kita memberi tahu anak muda kadang susah. Betul, itu yang jadi masih idealis. Idealis kita. Kadang masuk kanan keluar kiri. Iya. Ya nek masuk nek putar balik. Nah, itu dia. Kadang ada yang orang tua kan, kamu tuh nggak bisa dikasih tahu gini-gini. Nah, ternyata secara psikologis emang bukan yang nggak mau dikasih tahu, tapi emang nggak mampu atau nggak bisa. Betul. Caranya berarti yang lebih ke cara kerja otaknya. Karena anak remaja ini kan otaknya masih berkembang ya. Betul. Otaknya masih berkembang dari otak anak kecil menjadi otak dewasa. Nah, bagian otak yang berkembang ini kecepatannya berbeda. Yang pertama berkembang itu namanya amigdala. Nah, amigdala itu apa? Otak depan. Nah, amigdala itu apa? Dia itu otak yang terangsang karena ada emosional. Karena ada apresiasi, karena ada pengakuan gitu-gitu. Karena ada pokoknya lebih ke emosional lah. Kita main game seneng ya kan. Betul. Kepuasan. Terus kemudian kita jadi jagoan di tongkrongan. Nah, seneng. Sok-sokan ya. Jago kandang nih. Jago kandang. Kita masuk kelompok atau apa diakuin gitu kan. Kalau nggak masuk kelompok nanti dikucilkan. Nah, itu amigdala itu. Nah, itu udah berkembang lebih cepat. Jadi sudah menerima rangsangan-rangsangan itu. Tapi yang masih belum berkembang secara cepat atau yang masih dalam proses itu namanya prefrontal cortex. Nah, ini itu yang berpikir secara logika. Atau Analitis. pengambilan keputusan analitis. Jadi kadang kan ada yang misalnya ya nggak boleh ikut geng motor nanti bahaya, atau nggak boleh tawuran nanti baik. Nggak kepikiran karena dia nggak kepikiran akan sampai sejauh itu. Kalau saya tawuran nanti saya terluka, itu nggak kepikiran. Bukannya nggak mau, tapi nggak bisa dia berpikir seperti itu.
jangan kebanyakan main game, nanti kamu nilainya jelek. Nggak Ya. kepikiran nilainya jelek, karena kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan logikanya belum berkembang. Belum berkembang. Nah, itu makanya kalau saya sampaikan selalu itu, yang paling penting kan pengawasan. Pengawasan dari orang tua. Ya, pengawasan dari orang tua bisa selalu diawasi. Kemudian kalau misalnya orang tua sibuk atau dalam pekerjaan, carilah role model yang bagus. Entah itu kakak kelas yang bagus, atau Betul. ada dari guru, atau orang sekitar yang bisa memberikan jadi role Dampak model. buat orang tersebut lah. Dampak yang bagus. Nah, dia mendapat aktualisasi diri, misalnya diarahkan, misalnya dia jago sepak bola. Nah, diarahkan dia di situ. Akhirnya kan dia kan Bakat dan minatnya, dia sudah mulai mendapatkan, muncul gitu kan. Dia diakui sebagai main bola yang hebat. Pemain bola yang Atau hebat. misalnya dia hebatnya apa lagi? Dia hebatnya di ini apa namanya, di game. Ya boleh main game, tapi ya itu tadi dibatasi. Kalau misalnya main kebanyakan, nanti akibatnya Betul. seperti ini. Itu harus benar-benar ditekankan. Jadi bukan karena anak kecil nih nggak mau, tapi emang nggak mampu otaknya buat berpikir. Jadi itu buat adik-adik. Kadang kan kita sampaikan seperti ini, mereka keluar kuping kanan karena tidak mampu berambil keputusan itu. Betul. Pikirannya belum bisa berkembang Ngawang, itu tadi. masih ngawang. Dan Apa bukan nih? salah mereka, karena Bukan itu kan salah namanya mereka. otak kan. Otak, Betul. betul. Cara kerjanya Cara kerjanya sekarang. berbeda-beda Betul, setiap beda. orang. Oke, Mas Hafiz. Yang terakhir juga mungkin untuk wishlist ke depan dari Mas Hafiz sendiri. Wishlist mungkin. Ya, Apa wishlistnya. aja sih Jangan. Ya mungkin wishlist saya terima kasih dari tim Madiun Transparan. Matras ya, Madiun Transparan sudah menjalin komunikasi dan silaturahmi walaupun saya sudah pindah ke Malang ini kan. Siap. Nah, wishlist saya semakin banyak yang bisa menjadi role model positif, bisa menjebarkan konten-konten positif kepada edukasi, karena tentunya sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya gelar gitu, itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak bermanfaat. Betul. Aja, itu yang Sangat paling setuju. bermanfaat. Dan sama mungkin saya ke depannya, selagi adanya karir di kepolisian ini, saya juga berharap untuk terus bermanfaat kepada orang lain, kepada masyarakat. Ya sekecil apapun itu, kita berproses ke depannya. Mungkin itu lebih ke wishlist ke depannya. Nah, itu bagaimana lebih bermanfaat, ya mungkin suatu saat nanti ada kesempatan saya untuk mengambil S3, dan S3 nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu mungkin wishlist saya ke depannya. Oke, luar biasa. Visioner Visioner sekali. sekali loh. Selain visioner juga sosialis. Sosialis banget, betul. Jadi Umur bener-bener beliau yang masih muda Iya. loh, tapi wah, kagum banget nih aku. udah, saya juga terinspirasi banget nih di umur saya yang sekarang ini ya kan. Walaupun kita lebih Betul. ya udahlah ya. Ya, begitulah ya. Dari gelar juga ya udahlah ya. Oke. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Hafiz selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh tim dari Kasat Reskrim. Kasat Reskrim dan Reskrim Polres, Polres Malang khususnya, luar biasa kita sudah diwadahi di sini. Diwadahi, difasilitasi gitu. Dan yang pasti sudah memberikan narasumber yang luar biasa. biasa Amazing. Nah, kayak gitu. Oke. Tuh. Mungkin buat teman-teman jangan lupa saksikan episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa. Oke, Terima kasih.